ngapunten nggih. Jenengan rekam saya itu sekarang pakai HP itu kan teknologi seperti 20 tahun yang lalu kan belum ada. 10 tahun yang lalu sih jarang gitu. Ada tapi kualitas pikselnya masih belum sebagus sekarang. Kualitas softnya juga belum ada apa ini. Belum pakai Bluetooth seperti ini, pakai kabel dan lain sebagainya. Ini kan kita merasa kita sudah maju loh. Coba jangan cari di ayat Al-Quran itu ada keterangan bahwa orang-orang terdahulu perintahnya Al-Quran itu fasiru fil ardi fatanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu berselancarlah, kamu bertamasyalah di muka bumi ini dan lihatlah bagaimana akhir kehancuran dari peradaban-peradaban yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata ini di dalam Al-Quran dipelajari. Keadaan mereka itu khairu asasa warinya. Perabotan rumah mereka, perangkat rumah mereka, furniture rumah mereka, serta ria itu yang memanjakan mata mereka lebih indah ketimbang teknologi yang kita punya. Memanjakan mata, HP itu kita sekarang memanjakan mata. Dulu kita melihat misalkan televisi, kualitasnya VCD itu mungkin 360 pixel. Terus ada kemudian DVD yang agak padat lagi. Sekarang sudah dengan teknologi Blu-ray, dengan teknologi apa ini istilahnya, yang pixelnya sudah mampet sampai 1080 sekian itu, rambutnya mau lebar gitu, itu kan memanjakan mata kita, Pak. Memanjakan itu, kan menjadi indah melihat video itu. Nah itu orang-orang terdahulu itu lebih indah, Pak, yang dimiliki teknologinya. Saya tidak ngarang yang ngomong Quran, nanti dicari ya. Khairu asasa wariyah. Untuk urusan tata kota saja kita kalah sama kaum Sabah. Kaum Sabah itu luar biasa, kita sudah kalah kaji semuanya. Maka dari itu ila ayat memudawi wa bainan nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala yudawil ayat bainan nas. Kadang-kadang orang yang dulunya itu menjadi budak bisa kemudian menjadi penguasa. Bukankah dalam sejarah ada dinasti Mamluk? Ya, mereka itu sebetulnya Islam itu kalah waktu itu, kalah sama Tartar, sama Mongol. Justru yang bisa mengalahkan adalah para yang kemudian jadi budak dan kemudian malah melawan. Seperti itu. Itu dari dengan wa yuqalibu daw dua juga bisa dibaca dua, bisa daul juga, tapi dua jamak dari daulah. Wa yuqalibul dua fayudhibu bidaulatin wa ya'ti ukhra. Allah yang maha membolak-balikkan negara-negara. Fayudhibu bidaulatin, Allah bisa menghilangkan suatu negara. Wa ya'ti bi ukhra, kemudian ada timbul negara yang baru. Gitu. Kalau kita bicara sejarah kita di Indonesia tercinta ini, sebelum wujud negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, maka dulu kan di sana disebut dengan berbagai macam kerajaan-kerajaan. Ada termasuk Mojopahit, Majapahit. Sayangnya 350 tahun katanya kita dijajah Belanda. Itu kan bukti-bukti peninggalan kan juga jarang. Tapi sekarang di Mojokerto itu sering terjadi penemuan-penemuan yang diekskavasi, dieksplorasi. Ternyata itu luar biasa. Tapi sekarang kan hilang Majapahit. Majapahit hilang jadi Demak, ya, Demak Bintoro. Demak Bintoro yang pakai sistem apa itu Wali Songo mendirikan itu. Rakyat Fatah itu kan dengan cara-cara yang Islami ya gitu. Tapi itu juga tidak lama runtuh, jadi kemudian ada Jipang, Manolan dan lain sebagainya itu jadi Mataram Islam. Mataram Islam juga pecah jadi Yogyakarta, Kasunanan, Surakarta dan lain sebagainya itu. Ya. Juga ada Pakualaman, kemudian dijajah Belanda itu lama, Jepang masuk terus Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Para ulama Indonesia di antaranya menggawangi juga para muassis negeri kita tercinta Indonesia ini memproklamirkan diri, diproklamirkan oleh
Pak Karno dan Pak Hatta waktu itu dia wujud di negara kita ini sampai saat ini. Semoga Allah jaga kondisi ketentraman dan keutuhan negeri kita ini, negeri yang membuat kita nyaman untuk beribadah, nyaman bekerja dengan di sini beribadah, nyaman. Jumatan kita juga los, enak. Semakin negeri-negeri konflik, saudara-saudara kita seiman seakidah untuk sekedar melaksanakan Jumatan aja sulit. Jadi Allah Maha menghilangkan suatu negara menjadi negara yang baru. Jadi kan yang tahun 90-an itu sudah SMP atau SMA itu pasti menyaksikan bahwa dulu itu kalau kita mempelajari geografi, kita mempelajari ketatanegaraan, maka di dunia ini ada dua hegemoni kekuasaan. Ya, ada perang dingin antara United States, Amerika Serikat sama waktu itu USSR, apa itu? United Soviet Socialist Republic. Ya. Soviet ini kan koyoke tidak bisa betul, Pak. Tapi ketika Mikhail Gorbachev menggulirkan Glasnost dan Perestroika, hilang dari negeri Soviet itu. Kita menyaksikan, Pak. Karena saya menyaksikan, jadi kan yang lebih muda tidak tahu. Sebelum Pak Muhyiddin, Pak terus menyaksikan. Dulu kuat sekali, Pak. Sama-sama punya nuklirnya. Tapi kalau Allah yang namanya Soviet runtuh, jadi sekarang Rusia, tinggal Rusia itu. Dan negeri-negeri jajahan Uni Soviet yang rata-rata negeri Muslim seperti Uzbekistan, Kazakhstan itu sekarang menjadi negeri merdeka dan menjadi Allah kemudian wayai di Bukhari. Saya ulangi. Bukhares, tempat kelahirannya Imam Bukhari. Itu wilayah Uzbek atau Uzbek, dulu wilayah kekuasaan. Kan Allah Maha soal membuat sebenarnya kan gampang kan sertifikasi. Adanya suatu negeri, teruntuknya suatu negeri itu atas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya wa amruhu wa sultanuhu nafidun fis samawati wa aqtariha. Perkara-perkara perintah-perintah Allah dan kekuasaan Allah itu nafidun ampuh sekali fis samawati wa aqtariha, di langit dan luasan langitnya, wa fil ardi wa ma 'alaiha wa ma tahtaha fil bihari wal jawi, di bumi dan apa yang di antara langit dan bumi, di jauhun bumi ya. Wa ma tahta dan apa yang ada di bawah bumi, wa fil bihari dan di samudra yang luas itu, wal jawi dan di angkasa. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua yang ada semuanya itu di atas pantauan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mampu kalau seperti itu. Tidak akan mampu. Di hadapan saya ini zahir wujud ini, takwa ini tidak bisa jaga. Seakan-akan tidak ada masuk lagi. Mata kita kan air tahu, mata pelajar kita ini kita tidak bisa melihat. Tapi kalau kita pakai alat mikroskop, ini sebenarnya banyak hewan yang hidup, punya ruh, berjalan, yang kita jasad remeh, mikroorganisme yang ada di sini. Itu juga di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mikir ini awal jadi termasuk orang yang ngopo-ngopo itu begitu. Hal Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu atas pengetahuan Allah. Karena Allah As-Sami Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat, bi'ilmi, dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali. Jadi kita serius ngomong seperti ini ya. Nah, kita serius ngomong seperti ini. Jangan menatap saya seperti ini, istimewa ya. Itu kan Allah tahu
Sedangkan celotehan anak-anak kita tidak tahu apa yang dicelotehkan. Allah tahu. Subhanallah. Saya terima ini. Saya lanjutkan. Wa ahsa kulla syai'in adadan, dan Allah yang Maha menentukan hitungan kadar hitungan setiap segala sesuatu. Segala sesuatu itu ada hitungannya enggak? Ada kadarnya enggak? Ada. Ini HP yang kita pakai rekam ini ada kadar kekuatan baterainya kan? Ada, semuanya ada kadarnya. Ada porsinya, ada komposisinya gitu. Jadi itu Allah mengatur semuanya. Jadi orang menyebut dengan hukum alam sebenarnya sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang demikian itu kalau suhu sekian biasa-biasa, tapi kalau sudah suhu sekian menjadi panas. Dan toleransi misalkan tubuh manusia untuk bisa menerima panas seberapa derajat Celcius? 36, 37 lah masih. Lebih dari itu lebih kan? Ini ada semua ada ukuran diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bagi yang katanya ahli matematik, semua itu ada hitungan matematiknya, itu benar, semua dihitung serta dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya itu sebenarnya bisa dihitung. Nah, wa wasi'a sam'uhu al-aswat, wa wasi'a sam'uhu al-aswat, fala tahtalifu alaihi wala tastabihu alaihi. Jadi Allah itu maha mendengar suara semua makhluknya dan tidak istilahnya kok dosa Jawa ini berancur namanya taruh dinuh namanya keroding suara tak coba aku dari sini wong nyetel son bareng wong lima malah di rumah juga tidak bisa. Nah Allah maha mendengar, bisa tetap membedakan suara satu dengan yang lain. Seperti yang sebutkan, kita berbicara sesuatu serius, anak-anak kita itu main-main, itu Allah tetap tahu, nggak seperti kita makhluk. Wala tastabihu alaihi, nggak kemudian semrawut. Kalau kita itu kadang-kadang sholat sunnah dengan khusyuknya, kemudian pengguna ini kita lompok bater, dia beracun, ini kan. Konsentrasi kita biar enggak? Bagi Allah tidak ada seperti itu. Dan bagi makhluknya ya seperti itu. Yasma'u dodijaha bikhtilafil wajihah. Bahkan Allah maha memahami walaupun itu semua makhluknya berbunyi bareng dengan bisiknya. Bikhtilafil wajihah, dengan berbagai macam bahasanya Allah maha paham. Karena keterbatasan kita itu kan nampak sekali, Pak. Saya kemarin ke adik saya di Probolinggo sana, waktu liburan kemarin. Ke sana ke Probolinggo, kota. Jadi kota Probolinggo di sana itu ternyata kan daerah saudara-saudara Madura swasta.